Ini motivasi yang terbesar adalah keputusan yang dibuat oleh diri sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain. Selamat siang buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Di kesempatan saya kali ini saya mau berbagi pengalaman selama saya bekerja di Jepang, magang di Jepang. Istilahnya kalau orang-orang itu kan magang di Jepang. Tapi kalau saya kan sudah beristri dan berkeluarga, jadi saya pengalaman kerja di Jepang, berbagi pengalaman lah. Di kesempatan saya kali ini banyak teman-teman itu yang menanyakan kepada saya tentang ada 3 hal yang sering ditanyakan kepada saya. Jadi sambil kita berbagi, saya mau menjawab pertanyaan itu di video konten-konten saya ini. Di pertanyaan yang pertama itu, bro, kenapa sih lo bisa ke Jepang? Bro, kenapa bisa ke Jepang? Nah, pertanyaan ini kan saya jawab jujur ya. Saya tuh ada trainingnya. Ada training masih SMA itu. Ada training, dan trainingnya itu saya di Bali Hyatt. Di Bali Hyatt di Sanur ya, bro. Saya training dan pulangnya tuh malam ya, kira-kira jam 9 training. Habis itu pulang jam 9, hujan. Terus nggak tahu kenapa motor saya itu pas pulangnya itu kempes bannya dan saya nggak bisa pulang. Jadi ada teman saya kerja di Sanur dan namanya Putu ya, Sangtu ya namanya. Dulu dia itu kerjanya di Sanur. Terus saya telepon, saya tanya, bro, saya mau ke tempat Anda sekarang soalnya ban motor saya kempes. Oh, nggak apa-apa bro, datang aja. Teman saya itu kan kerjanya di Pilar bro. Terus sambil main datang ke tempat teman. Di sana ketemu dengan Sangtu. Terus di sana saya ketemu dengan istri saya yang sekarang. Itu jalan pertama. Ini akan berhubungan dengan bro kenapa bisa ke Jepang. Karena saya berbicara dengan Putu dan istri saya bersama temannya di sana ya, bersama temannya. Dan saya pun tidak bisa bahasa Jepang ya bro ya. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Terus saya ngobrolnya sama Putu saja terus. Tapi karena ada istri saya, ada cewek Jepang lah di sana, saya sambil berbicara sebagai teman berencana untuk bisa belajar bahasa Jepang. Terus istri saya, oh iya ya nggak apa-apa, saya ajarin, bisa ketemu besok. Kita itu jadi teman sekitar seminggu 2 minggu ya, saling mengenal dan pacaran. Nah, biar sedikit singkat ya bro. Terus pacaran sama orang, sudah pacaran. Karena sudah pacaran sama Jepang, saya kuliah itu saya udah habis itu lulus kuliah, jadi akadnya ke Jepang ya gitu kan. Bro, kalian bisa jawab, bro kenapa bisa ke Jepang? Saya itu nikah sama orang Jepang, kenalan sama orang Jepang, terus pacaran sama orang Jepang, terus datangnya ke Jepang. Tapi waktu itu benar-benar saya tidak bisa bahasa Jepang karena komunikasi dengan istri saya itu cuma pakai bahasa Inggris waktu itu. Jawaban pertama saya, bro kenapa bisa ke Jepang? Jadi saya jawab dengan karena istri saya orang Jepang dan mungkin ini dah takdir ya bro, takdir dan nasib saya harus ke Jepang. Padahal belum menikmati lah istilahnya masa remaja saya di Bali. Ini saya udah langsung ke Jepang dan sudah langsung bekerja, dan sekarang kan sudah 10 tahun ya bro. Dan pertama saya, bro kenapa bisa ke Jepang? Saya menikah dengan orang Jepang. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk tipsnya, bukannya tips sebenarnya, bagaimana bisa mendapatkan cewek orang Jepang. Itu mungkin di video selanjutnya saya akan share ya, berbagi bersama. Sekarang ada pertanyaan nomor 2 ya. Apa sih memotivasi lo di Jepang biar bisa tetap bertahan, bisa bekerja? Apa yang menjadi motivasi saya selama ini di Jepang ya? Motivasi untuk bekerja, untuk hidup di Jepang itu keras bro. Ini saya mungkin akan berbaginya sambil ngopi ya bro, ngopi soalnya ini kopi Jepang. Jawab nomor 2 ini soalnya mungkin panjang ya, saya singkat saya sedikit ya bro. Selamat ngopi bro, ini kopi yang murah bro. Daripada bir kan kopi ya, siang-siang ngopi. Terus selanjutnya bro, motivasi saya sih yang pertama, saya itu datang ke Jepang itu ingat waktu pertama kali
datang ke Jepang itu mempunyai perasaannya itu, wah saya akan ke Jepang berapa tahun, saya akan balik ke Bali, saya akan membuat bisnis seperti ini dan untuk kedepannya seperti ini. Saya mempunyai planning seperti itu dulu. Waktu saya tidak bisa kerja, mungkin down, depresi, bukan depresi, kita manusia itu kan ada waktu down ya, dan udah mau pulang ke Bali, sudah nggak punya teman-teman, jauh-jauh semua seperti itu kan. Tapi motivasi saya satu aja bro, yang memilih untuk datang ke Jepang ini saya sendiri ya bro, yang memutuskan, nggak ada paksaan dari orang lain, nggak ada tuntutan dari orang lain. Jadi saya ini memilih untuk datang ke Jepang itu dengan keputusan saya sendiri, dan saya tanggung jawab dengan keputusan saya sendiri. Jadi itu sangat memotivasi saya. Tidak ada orang yang menyuruh saya ke Jepang, dan tidak ada orang yang menuntut saya untuk datang ke Jepang. Tetapi saya sendiri yang ingin ke Jepang dan bekerja di Jepang. Sesampai di Jepang, tapi saya harus ingin pulang ke Bali, mungkin karena teman-teman jauh, lingkungan tidak sesuai, mungkin banyak faktor-faktor. Tapi di saat itu saya pasti berpikir balik, feedback saya itu datang ke Jepang itu tanpa tuntutan. Jadi saya harus bertanggung jawab. 1 tahun pertama itu mungkin nggak susah ya bro ya, susah banget beradaptasi. Terus tahun kedua, 2 tahun sudah agak sedikit bisa memakai bahasa, bekerja sudah sedikit bisa. Di sana saya mendekati titik nyaman ya bro ya. Tapi titik nyaman saya itu lahir anak saya kan. Saya termotivasi lagi oleh anak saya. Motivasi yang sangatlah besar buat saya. Saya harus bertanggung jawab untuk anak saya, keluarga saya. Dulu sih cuma buat diri sendiri ya bro ya, keegosan sendiri. Tapi untuk 2 tahun ke depannya itu saya sudah punya anak, dan saya sudah berkeluarga, dan saya sudah menjadi seorang bapak. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga saya. Jadi keluarga yang sangat memotivasi selama saya hidup di Jepang. Seperti itu. Tapi saya sangat menghargai buat teman-teman, mungkin yang teman dekat saya ini, saya mengetahui kalau orang tua saya itu di Bali itu mempunyai orang anak seperti saya, jauh itu kan akan susah. Tapi inilah udah takdir hidup ya, udah takdir, nasib bro. Kalau dia bilang enak Bali itu orang nebo nasib bro, jalanin kan. Soalnya nggak ada yang nuntut, nggak ada yang menyuruh Anda, tapi Anda yang memilih jalan sendiri. Anda harus bertanggung jawab dengan jalan Anda sendiri, seperti itu bro. Jadi motivasinya itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Keputusan yang sudah diambil oleh diri sendiri itu ya harus ditanggung jawab oleh diri sendiri juga. Gambate kan bro. Tuh bro, mana sih enakan Jepang apa Indonesia? Dan ada yang banyak teman sih juga yang nanya, enak Jepang apa Indonesia bro? Enakan Jepang apa Indonesia? Menurut saya sih, ini tanda kutip ya bro ya, tanda kutip menurut saya. Dari segi faktor kesehatan itu bagusan Jepang bro. Dari faktor kesehatan dan jaminan buat penduduk ya, itu bagus buat Jepang. Tapi untuk saya sendiri, saya soalnya kan orang Indonesia, lahirnya di Bali dan dibesarkan di Bali selama 19 tahun lah. Dari kecil sampai 19 tahun, sampai dari umur 19 tahun saya akan ke Jepang sampai sekarang 29. Jadi saya itu suka dengan Bali, Indonesia. Lebih suka Bali dari segi lingkungan juga, dari segi pemikiran juga, dari segi kehidupan, lingkungan semua. Tapi ada faktor yang kurang lah, bukannya jelek sih, ada faktor yang kurang buat Indonesia, tapi yang lebih baiknya itu Jepang itu punya kelebihan. Tapi kalau dipersentasekan, saya tuh lebih suka Indonesia dan Bali bro, karena saya mencintai tanah air saya sendiri. Sambil share, di Jepang itu kalau pemerintahan dan penduduk dan masyarakat ya bro, masyarakat itu hampir semuanya itu standar ya bro. Kalau orang yang punya uang banyak itu nggak kelihatan tuh, nggak terlalu kelihatan lah dia tuh, oh kalau orang ini udah pasti orang kaya tuh, nggak jarang, susah lihatnya bro. Kalau ini orang miskin tuh susah lihatnya. Standar lah semua orang yang di Jepang itu, kalau kita lihat dari pertama kali kita lihat. Mungkin banyak yang pakai baju bermerek, mungkin pakai baju bermerek mahal-mahal, jam tangan, tapi belum tentu orang kaya bro. Kalau di Jepang mungkin orang itu mempunyai marketplace mungkin ya, untuk promosi, disuruh promosi baju ini, disuruh promosi jam tangan ini, disuruh promosi mobil ini umpamanya kan.
dia tuh bisa pakai, tapi belum tentu orang itu orang kaya kalau di Jepang. Pengalaman saya ini ya bro, orang kaya yang saya kenal di Jepang, dia ini sangat kaya bro, sangat kaya sekali. Dia itu jalan, ada sih YouTube-nya, nanti saya bisa share YouTube-nya di channel saya ini. Dia itu beli mobil apa ya, beli mobil Tesla namanya. Tapi akhirnya kalau di videonya itu dia nggak beli akhirnya, tapi dia tuh datang ke dealer Tesla, dealer Tesla dengan membawa mobil pick up bemo lah, membawa mobil bemo dengan pakaian seadanya. Dia tuh padahal bos bro. Terus datang dia parkir di depan, habis parkir di depan dia tuh masuk dengan pakaian sederhana saja bro, dengan nggak ada orang tahu kalau dia itu orangnya sangat terkenal dan bos di Jepang gitu, nggak ada yang tahu bro. Tapi penjelasan dari dealer atau mobil itu nggak ada yang menjelekkan ya, tidak ada yang melihat dari sisi penampilan. Dilihatlah orang itu biarpun penampilannya biasa-biasa saja dihargai, dan itu bagusnya orang Jepang ya bro. Dan akhirnya bos itu menghargai karyawan-karyawan, dan ya seperti pokoknya tidak dianggap diremehkan juga tidak, diagung-agungkan juga tidak, seperti itu ya bro ya. Kita itu sama, dilihatnya di faktor sisi baiknya orang Jepang. Sisi baiknya Indonesia juga banyak ya bro ya. Di Indonesia itu kan kita itu bisa banyak punya teman. Orang Indonesia tuh ramah-ramah ya bro ya. Kalau saya kan tinggalnya di Bali, orang Bali itu ramah sekali bro. Kalau ketemu di jalan tuh pasti senyum bro. Wih, padahal baru gak kenal. Kalau di Jepang tuh nggak ada bro. Coba kalau di Jepang naik kereta, diem semua. Biarpun ada orang yang udah kenal, ini pengalaman saya sendiri ya bro. Udah kenal baik, dia tuh kalau lihat kita daripada waktu pagi kan capek bro ya, capek kerja, mau hari ini mau kerja terus capek lah ceritanya, menjauh lah dia, cari tempat duduknya tuh jauh lah daripada kita. Bagus sih pemikirannya, menurut saya sih bagus. Tiap ada jeleknya sih bro. Pemikiran yang bagusnya dia tidak mau merugikan satu sama lain gitu. Tapi kalau pemikiran saya sih, walaupun kita capek, walaupun kita itu dalam masalah, kita tuh punya teman ya, teman itu tempat kita berbagi juga. Tadi antara kita senang sedih itu kan, ini menurut pemikiran saya ya. Waktu kita senang sedih itu biasalah sama teman. Kalau kita waktu senang ya diajak waktu senang, kalau sedih ya kita ya sharing lah bro. Saya lagi punya masalah seperti ini bro gitu. Kalau orang Jepang itu jarang tuh sharing seperti itu. Jadi sekian dulu ya bro. Ini cerita pengalaman saya magang di Jepang, bukan magang sih, cuma kerja di Jepang. Terus ada pertanyaan sambil share siapa tahu ada yang teman-teman nanti datang ke Jepang itu dan mau datang ke Jepang itu bisa punya bayangan lah sedikit. Ya, di like, di subscribe juga. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan kalau videonya bermanfaat bagikan ya bro. Terima kasih, bye bye.